Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha akhirnya selama musim liburan ini menelurkan keputusan yang menjadi teka-teki selama ini. Melalui Pramac, kini Yamaha sedang mengincar rider utamanya. Dan kini terkuak sudah apa langkah Pramac yang akan diambil dan juga siapa ridernya. Wow, seperti apa? Kita bahas. Masa depan Miguel Oliveira mungkin akan segera terkonfirmasi. Saat ini sang pembalap sedang berada di akhir kontraknya dengan Trackhouse Racing. Namun kemungkinan besar dia akan pindah ke Pramac Racing dengan kontrak langsung dari Yamaha. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pabrikan Iwata telah memilih pembalap Portugal itu untuk tim satelit barunya dengan kontrak 2 tahun. Yang seperti diumumkan beberapa pekan lalu, secara efektif akan berfungsi sebagai tim pabrikan kedua. Pengumuman resminya diharapkan pada awal Agustus bersamaan dengan GP Inggris yang menandai dimulainya kembali musim setelah jeda musim panas. Beberapa hari sebelumnya, pembaruan kontrak Alex Rins kemungkinan besar akan diumumkan. Sejauh ini, Yamaha baru mengkonfirmasi Fabio Quartararo untuk tim Monster Energy Yamaha. Rins adalah rekan setimnya saat ini. Pramac Racing belum memiliki pembalap yang dikonfirmasi. Namun Jorge Martin diketahui akan pindah ke Aprilia dan Franco Morbidelli tidak akan melanjutkannya. Sehingga membuka jalan bagi potensi kembalinya ke Yamaha. Jika dikonfirmasi, Oliveira bisa menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang memiliki pengalaman mengendarai motor Eropa di MotoGP, setelah sebelumnya pembalap untuk Aprilia dan juga KTM. Quartararo selalu bersama Yamaha, sementara Rins pernah membela Suzuki dan juga Honda sebelum bergabung dengan pabrikan saat ini. Pengalaman unik ini akan memberi Oliveira keunggulan tersendiri dalam beradaptasi dan berkontribusi terhadap pengembangan mesin Yamaha memanfaatkan wawasannya dari berbagai pabrikan. Dengan demikian, terjawab sudah pemilihan kursi utama untuk Pramac. Nah, untuk kursi kedua ini, akankah Pramac mengambil dari Moto2 atau akan mengambil pembalap senior? Tentu dalam hal ini, Paolo Campinotti memiliki keleluasaan. Salah satunya adalah memilih siapa yang akan menjadi pembalap kedua. Karena status Yamaha saat ini adalah dalam pengembangan, tentunya merekrut yang sudah berpengalaman akan lebih menguntungkan baik Pramac ataupun Yamaha. Iannone disebut-sebut sejak dulu dan akan melakukan tes tersendiri bersama Yamaha. Iannone sendiri sedang dalam performa yang baik, seperti yang kemarin ditunjukkan dalam balapan terakhirnya bahwa dia bisa podium bersama Toprak dan juga Danilo Petrucci. Jack Miller kini menjadi memiliki pilihan antara balapan di Yamaha atau menggantikan Oliveira di Trackhouse. Dan akankah ada kejutan seperti dari Bastianini? Dari Bastianini sendiri, terakhir diketahui bahwa Campinotti mencoba membajaknya dari KTM. Bastianini pun dinilai bahwa dia sempat panik mengambil keputusan KTM dan juga mempertimbangkan Aprilia tadinya. Enea Bastianini berkomitmen terlalu dini pada KTM. Demikian dugaan sementara. Bastianini menjadi orang yang terlupakan dalam pertarungan antara Marc Marquez dan juga Jorge Martin untuk kursi pabrikan Ducati tahun 2025. Petahana saat ini, Bastianini menyadari akan hal itu dan tak lama setelah Marc Marquez dikonfirmasi, dia menandatangani kontrak dengan tim Tech3 KTM untuk musim depan. Pada kenyataannya, kami tahu dia ingin bertahan, tapi keinginan itu direnggut darinya, kata Neil Hudson dari TNT Sport. Saya pikir dia sedikit panik. Semua kursi terisi dengan cepat. Kursi Tech3 KTM tersedia dan dia langsung pindah. Jika dia menunggu, bahkan 2 atau 3 hari saja, motor pabrikan Aprilia akan tersedia untuknya. Saya pikir mereka akan memilih Enea di depan Marco Bezzecchi. Saya akan melakukannya jika saya diberi pilihan kedua pembalap itu. Saya rasa dia akan menyesalinya sekarang. Tapi kalau Anda tidak membuat keputusan, bisa saja akan berakhir tanpa tumpangan di tahun depan. Nah, di KTM sendiri ada restrukturisasi. Direktur teknis Fabiano Sterlacini akan segera keluar. Mereka belum memperbaharui kontraknya. Nah, saat ini mereka sedang berjuang di sebagian besar lintasan. Ducati dan Aprilia berhasil sukses, tetapi KTM tidak melakukannya. Hudson menambahkan, saya berbicara dengan para pembalap. Masalahnya bukan hanya satu area utama, seperti stabilitas pengereman atau elektronik. Itu sedikit dari segalanya yang membuat teka-teki menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. Itu adalah detail kecil,
kita bicara tentang mungkin 0,2 atau 0,3 detik. Namun, untuk menemukan yang sebesar itu bukanlah perbaikan yang mudah. Tapi KTM sangat serius ingin menang di level ini, jadi mereka akan melakukan apa saja untuk meraihnya. Mereka memiliki susunan pembalap yang bagus tahun depan. Mereka memiliki pembalap yang tepat, dan mereka perlu memproduksi motor yang tepat untuk mereka. Dengan pendapat itu, hal itu ditepis oleh Bastianini, bahwa menurut pedokgp.com, pembalap Italia itu mengungkapkan kepada Sky Italia bahwa dia mempertimbangkan untuk pindah ke Aprilia sebelum memutuskan KTM Tech 3. Dia akan bersatu kembali dengan insinyur Alberto Giribuola. Bastianini mengatakan, saya juga tergoda dengan pilihan Aprilia, tapi pada akhirnya saya memilih untuk kembali ke mantan kepala kru saya dengan motor yang masih sangat kompetitif. Nah, kalau benar nih, Enea terburu-buru atau salah keputusan, akankah tergoda dengan uang besar dari Pramac? Selain itu, dari sisi Yamaha kini memiliki firasat baik diungkapkan melalui manajer Massimo Meregali. Manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, memastikan situasi dalam tim mereka sudah lebih baik setelah mengamankan tim satelit Pramac. Situasi Yamaha memang sedang hancur pada balapan MotoGP 2024 dari segi prestasi. Belum ada kemenangan sejak 2 tahun lalu setelah mereka kehilangan tim satelit. Namun, sinar cerah perlahan menghampiri mereka setelah berhasil meyakinkan Pramac untuk menjadi tim satelit baru mereka. Kondisi itu ditambah situasi mereka yang memiliki hak konsesi untuk menggelar tes mandiri setelah diringankan Dorna. Tidak terlalu bangga, kata Meregali dikutip dari Motorsport Total. Tapi, situasi lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jumlah tes mandiri memang membantu Yamaha untuk mengumpulkan lebih banyak data. Membantu mereka memperbaiki dan mengembangkan motor M1 Yamaha yang masih sakit. Namun Meregali juga mengakui bahwa tes-tes itu tak selamanya menguntungkan mereka karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi. Waktu tambahan memang membantu, tapi hanya jika ada bagian yang perlu diuji dan cuaca mendukung. Sejauh ini, kami mengalami banyak nasib buruk dengan cuaca. Tetapi, Meregali juga mengindikasikan hal positif karena masih banyak ruang tersisa bagi Yamaha untuk berkembang setelah proyek bersama Pramac disepakati. Kami masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Namun saya senang untuk mengatakan bahwa kami telah mengambil langkah maju. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang menyoroti kedatangan ex Ducati Massimo Bartolini hingga Marco Nicotra turut merasakan firasat baik. Bartolini kini dipercaya sebagai direktur teknis Yamaha. Juara dunia 2021 itu mengindikasikan bahwa Yamaha sudah mau terbuka dan mengadopsi gaya berkendara pabrikan Eropa. Mentalitas dan cara kami bekerja telah berubah secara positif, kata Quartararo. Banyak hal terjadi setelah Max Bartolini bergabung dengan tim. Wih, akhirnya nih, apakah Yamaha bakalan kasih kejutan di tahun 2025? Baik melalui tim resminya atau Pramac? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.